Duduk. Itu loh mau pawai ambulan. Sini duduk. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah hadir 16 orang ya. Selamat datang buat Teh Lydia, buat Kak Fauzia, Kak Omi, Kak Fasista. Teh DJ kedengar Teh DJ? Oh gitu, bentar. Iya. Gimana tadi, Je? Suara Peti udah jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Iya, selamat datang Kak Rike, Kak Dila, Kak Nurul, Kak Nini, Kak Sinta, Kak Ratna, Kak Ririn, Kak Irena, Kak Nur Hasnah, dan Kak Nurlinda. Ada lagi. Selamat datang Kak Nur Laila. Ya. Teh Patranya belum datang ya? Kita mau surat apa nih, Teh DJ? Surat apa? Teh DJ ada yang mau di share screen nggak? Ada yang mau di-share? Enggak? Ya, sudah bertambah lagi. Selamat datang buat Kak Nurlinda, Neng Elin, Kak Asma Yepi, Kak Tami. Alhamdulillah, sudah 20 orang. Ya, 1 menit lagi ya, kita mulai.
Ya, selamat datang ya. Sudah bertambah lagi. Ada selamat datang Kak Yesi, Kak Monita, Kak Evi, dan Kak Dini. Alhamdulillah. Kita buka dulu ya. Surat apa Teh DJ? Sudah pukul 13:31. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki ilmu dan ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, memudahkan jalan kita menuju surganya insya Allah. Dan kita yakin bahwa semua ikan yang ada di lautan mendoakan kita, mendoakan untuk orang-orang yang hendak belajar. Subhanallah, saya posisinya sekarang sedang di Depok ya, dengan kondisi cuaca yang sudah mulai gelap. Dan ada ini nih, sudah mulai ada suara-suara. Di mana nih teman-teman? Di rumahnya? Pada hujan juga, pada mendung, atau masih cerah, ceria? Ya, kita buka dengan Al-Fatihah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bekasi hujan ya. Subhanallah, Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Oh, ada juga yang baru berhenti hujan derasnya. Subhanallah. Allah memberikan rezekinya berupa hujan ya, insyaallah. Pada kesempatan kali ini, Teh Patra tadi saya lihat sudah hadir. Mana ya Teh Patra? Oh, nggak salah saya lihat ada. Hadir, Teh. Ya. Mangga Teh Patra, kita mulai saja. Ya. Saya cari. Bentar, Teh, bentar. Boleh, mangga. Nah, Teh Patranya sudah muncul ternyata. Ya. Hapunten ini PowerPoint-nya kayaknya rada-rada ngeheng. Ya udah, gak usah pakai PowerPoint dulu aja. Dibantu Teh DJ ya. Bisa Teh DJ kali? Nggak, belum bisa kebuka filenya, tapi nanti aja. Gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, di siang hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ya Teh Feti ya. Sebagian dari kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan ya, air yang luar biasa. Waktu di Qatar itu
Akhir cerita ya di sana itu hujan itu sesuatu yang mewah banget gitu karena di daerah Ya Allah. Timur Tengah itu hujan itu adalah sesuatu yang jarang banget gitu. Bahkan kalau ada gerimis sedikit aja tuh kayak udah wah gerimis gitu ya. Masya Allah ya. Excited Nah, ya. kita di sini Masya Allah ya setiap hari, hampir setiap hari kita diguyur dengan hujan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur ya atas segala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, termasuk yang berupa rahmat dalam bentuk hujan ini. Buat teman-teman yang senang bertanam-tanam, mudah-mudahan hujan ini juga menjadi sarana pertumbuhan tanaman-tanamannya dengan lebih cerah ceria, lebih segar lagi. Buat teman-teman yang sedang menyiapkan hewan kurbannya juga mudah-mudahan dengan turunnya air hujan ini menjamin hewan-hewan kurban kita mendapatkan pakan yang cukup insya Allah ya, sehingga nanti akan siap sehat saat akan disembelih kelak insya Allah. Amin, amin. Ya, hari ini sesuai dengan tema yang kemarin yang tadi saya tawarkan ya, insya Allah kita akan bahas tentang olahraga ya. Jarang-jarang kan ya ada kajian muslimah temanya tentang olahraga ya Teh Feti ya. Iya, benar-benar. Makanya senang banget ini. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang kita tuh sibuk terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal yang sifatnya ilmu-ilmu keagamaan, tapi juga lupa ya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya kejasmanian gitu. Nah, kali-kali kita ya sambil bersantai-santai ya. Kalau yang hujan mungkin bisa sambil nyemil-nyemil gitu ya, sambil ngopi-ngopi. Yang lagi saum ya sambil istirahat insya Allah ya kita dengarkan kita bahas sama-sama tentang olahraga ini. Jadi bicara tentang olahraga ya, alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini memang tren olahraga itu sangat luar biasa ya, meningkat tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia ya. Tidak hanya di kalangan kita kaum muslimah saja tapi hampir seluruh kalangan itu memiliki animo yang sangat luar biasa tinggi ya di dalam bidang olahraga ini gitu. Itu bisa dilihat dari maraknya terbentuk pusat-pusat kebugaran ya di semua kota. Jadi di mana-mana itu kita bisa lihat banyak banget ya kota-kota yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan dan kebugaran, mulai dari fasilitas swasta seperti gym ya, olahraga sarana-sarana olahraga, kemudian juga tempat-tempat pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kayak di Bandung itu ada pusat kayak pemeriksaan olahraga gitu yang dikelola oleh pemerintah ya, dikelola oleh Kementerian Perolahragaan. Jadi di sana masyarakat bisa mampir kemudian melakukan cek kondisi tubuhnya sebelum bisa menentukan olahraga apa yang cocok untuk masing-masing gitu, karena nanti kita akan bahas bahwa olahraga itu nggak semuanya cocok buat semua orang gitu kan. Setiap orang itu punya kecenderungan dan punya kondisi-kondisi tertentu yang juga harus diperhatikan sebelum mulai berolahraga gitu ya. Nah, tapi yang jelas ya, yang kita pahami adalah bahwa semua orang di seluruh dunia ini, mau yang suka olahraga ataupun tidak suka olahraga, itu sepakat bahwa olahraga itu adalah suatu aktivitas yang positif yang akan memberikan banyak kebaikan untuk tubuh seorang manusia ya, terutama manusia modern. Kenapa ya? Karena ternyata manusia-manusia modern seperti kita ini disinyalir kurang bergerak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca ya atau pernah dengar cerita orang-orang tua kita zaman dulu, mereka juga nggak pernah olahraga tapi sehat-sehat ya badannya ya. Ya karena orang-orang tua kita zaman dulu itu cenderung banyak bergerak gitu. Cenderung banyak bergerak, cenderung banyak melakukan aktivitas secara fisik ya. Sementara kita sekarang itu lebih banyak melakukan aktivitas itu yang non fisik ya. Karena kita sudah berada dalam fase banyak sekali alat-alat, sarana-sarana yang membantu aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu kita nulis itu harus pakai pensil ya, harus pakai kertas. Sekarang kan bisa pakai komputer gitu ya, yang jauh lebih ringan dibandingkan kalau misalnya kita nulis pakai pensil dan kertas. Saya lihat ulama-ulama kita zaman dulu ya, ketika
membukukan kitab-kitab fikih ya, membukukan kitab-kitab tafsir itu semuanya dicatat ya, ditulis tangan kan. Kalau kita perhatikan ya bagaimana Bukhari ngumpulin hadis itu semuanya diketik ya, ditulis tangan. Kalau salah itu dihapus, belum ada tip X juga ya. Kalau salah dihapus. Kalau misalnya kita sekarang kan gampang ya, tinggal ngetik di komputer, kalau salah tinggal tinggal di delete ya. Kadang-kadang bahkan lebih gampang lagi, kita sekarang tinggal ngomong udah ada pencatat elektronik ya. Jadi kita tinggal ngomong, nanti tulisan itu sudah terbentuk secara otomatis gitu. Jadi kayak misalnya kita pingin bikin tulisan, kita pingin bikin novel, terus sebetulnya tinggal ngomong aja. Kalau malas nulis ya nanti insya Allah tulisannya akan terbentuk dengan sendirinya, kita tinggal ngedit-ngedit aja. Di aktivitas-aktivitas yang lain juga seperti itu ya. Kalau zaman orang tua kita pergi kemana-mana itu masih harus jalan kaki gitu ya, masih harus bersepeda ya. Sekarang kita kemana-mana dimudahkan dengan motor misalnya ya, yang tidak harus mengeluarkan energi fisik yang signifikan, atau misalnya naik kendaraan, naik mobil, baik naik ojek online atau milik pribadi. Tapi pada intinya kita sekarang kurang bergerak ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pergi ke warung aja agak jauh sedikit itu bawaannya udah males ya, udah pengennya tuh naik motor kan gitu. 300 meter itu mending jauh ya. Jauh 300 meter akhirnya nggak ada motor, nggak bisa pergi gitu kan. Padahal sebetulnya 300 meter itu kalau buat TVT nggak jauh ya, TVT ya. Terus sudah belajar sama Teh Patra nih. Buat teman-teman yang udah terbiasa jalan kaki atau terbiasa lari ya berkilo-kilometer, nanti akan ngerasain, wah ternyata pergi ke pasar itu cuma 1,5 kilometer ya. Wih, gaya banget ya, 1,5 kilometer itu cuman. Kalau dulu itu 200 meter aja rasanya gimana banget ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan rajin kita mulai bergerak dan berolahraga, ternyata jarak 1,5 kilometer juga ya. Pagi-pagi ibu-ibu pergi ke pasar sambil belanja sambil jalan kaki gitu ya, nganterin anak sekolah juga sambil jalan kaki gitu. Jadi lebih banyak lah. Dan aktivitas-aktivitas yang lain juga kayak gitu ya. Kalau dulu kita nyuci itu benar-benar dikucek ya. Mungkin sebagian masih ada yang suka ngucek karena penasaran nggak bersih. Tapi lama-kelamaan akhirnya pakai mesin cuci ya. Kalau pakai mesin cuci masih harus ngejemur, akhirnya malas juga pakai laundry sekarang ya. Tinggal pakai jempol, nanti tukang laundrynya datang, terus kirim, tahu-tahu udah bersih, udah disetrika, nggak perlu lagi kita gerakin tangan kita, otot-otot kita itu untuk menyetrika pakaian. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita kerjakan dengan fisik itu sekarang sudah sangat jauh berkurang, sehingga memang manusia-manusia modern ini cenderung kurang bergerak gitu ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa tingkat prevalensi penyakit degeneratif di seluruh dunia itu meningkat dengan sangat signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, penyakit-penyakit degeneratif itu seperti diabetes ya, hipertensi gitu kan, kolesterol ya, itu adalah penyakit-penyakit yang sekarang itu menjadi penyakit umum yang dimaklumi di seluruh dunia gitu. Bahkan negara-negara seperti Amerika ya, itu memiliki tingkat prevalensi penyakitnya itu cukup tinggi. Jadi obesitasnya itu sampai sepertiga masyarakat ya, sepertiga penduduk gitu. Jadi kalau ada 3 orang, yang 2-nya itu adalah obesitas ya. Misalnya kita lihat dari indeks obesitas itu adalah kalau kita punya indeks massa tubuh lebih dari 30 itu udah termasuk obesitas ya. Kalau di atas 25 itu kita termasuk overweight. Kalau kita masih berada di sekitar 18 sampai 25 indeks massa tubuhnya, itu kita masih dalam tataran normal ya. Jadi yang kena obesitas itu jumlahnya juga luar biasa banyak. 20% dari penduduk itu mengalami kondisi diabetes ya, baik yang terkontrol maupun yang tidak terkontrol. 30% itu mengalami hipertensi. Jadi dari 3 orang itu ada 1 orang yang kena hipertensi gitu ya. Baik yang yang terkontrol maupun tidak terkontrol gitu. Jadi tingkat tingginya tingkat penyakit ya, tingginya tingkat penyakit yang marak di seluruh dunia itu memang salah satunya disebabkan karena tadi ya, pola hidup masyarakat di dunia ini yang cenderung tidak sehat ya. Apalagi
ketika booming makanan olahan itu di sekitar tahun 80-an 90-an gitu ya. Jadi makanan-makanan olahan, makanan-makanan kalengan, minuman-minuman kaleng ya, kayak cok gitu ya, pasti Coke ya, Coca-Cola gitu kan, minuman kaleng, soda ya, itu kan baru booming itu di tahun-tahun 70, 80, 90-an ya. Dan ternyata dengan kesadaran masyarakat sekarang otomatis itu juga turun teh gitu ya. Jadi kayak sekarang kecenderungan orang untuk minum soda ya, itu ternyata di seluruh dunia juga turun. Makanya perusahaan-perusahaan soda itu juga sekarang udah nggak semarak dulu ya. Kalau dulu kan kita lihat misalnya kayak iklan Coca-Cola tuh di mana-mana heboh banget gitu. Sekarang tuh nggak semua masyarakat itu suka ya dengan seperti itu. Bahkan di Arab Saudi ya beberapa dekade yang lalu itu sempat terjadi tingkat obesitas yang sangat tinggi karena mereka rata-rata minum soda itu bisa sampai 8 kaleng sehari teh gitu. Jadi setiap pagi ya habis sarapan misalnya ya minumnya tuh soda gitu. Kemudian nanti siang habis sarapan habis makan siang minumnya soda. Kalau haus minumnya soda dan di sana itu orang nggak biasa minum air putih gitu. Jadi kalau minum itu minum-minuman yang bersoda gitu. Dan itu meningkatkan jumlah penyakit yang sangat luar biasa di daerah Timur Tengah ya. Hanya kan kita suka lihat orang-orang Timur Tengah itu badannya besar-besar gitu kan. Itu sebenarnya bukan naturnya. Pas kemarin saya ke Qatar mah, alhamdulillah ya, kalau saya lihat yang besar-besar itu justru nggak banyak teh. Jadi kebanyakan itu bapak-bapak itu langsing-langsing gitu ya. Terus ibu-ibunya juga rata-rata itu nggak sebesar waktu beberapa puluh tahun yang lalu lah, 10 atau 20 tahun yang lalu. Waktu saya haji itu sekitar 2014 ya. 2014 sekitar hampir 10 tahun yang lalu itu masih gede-gede banget ya badannya. Sekarang relatif lebih kecil-kecil lah, orang-orang itu lebih slim-slim gitu ya. Itu emang di mana-mana emang orang sudah mulai aware ya tentang masalah kesehatan ini karena ini juga nggak main-main. Jadi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya kesehatan itu pun akhirnya besar sekali gitu ya. Dan itu membuat pemerintah itu juga akhirnya berpikir gitu bahwa lebih baik duit itu dipakai buat bikin taman, buat bikin park, buat bikin pusat-pusat kebugaran dan olahraga dibandingin dipakai buat membiayai orang-orang yang sakit gitu ya. Kan kalau di negara-negara maju biasanya orang yang sakit itu di handle sama pemerintah, makanya mereka kan suka agak-agak santai ya sakit karena masuk rumah sakit gratis, asuransi, BPJS segala macam gratis gitu ya. Tapi ternyata ya itu membebani anggaran luar biasa sekali gitu. Makanya sekarang strateginya diubah, lebih baik mengolahragakan masyarakat supaya mereka itu lebih sehat daripada bayarin masyarakat yang sakit. Dan terus terang ya, kita sendiri juga sebagai masyarakat ya, lebih baik kita itu capek berolahraga daripada kita itu capek bolak-balik ke rumah sakit karena sakit gitu. Harus kontrol, harus berobat, apalagi kalau sampai yang misalnya kena diabetes itu harus sampai suntik insulin gitu ya, harus sampai mengurangi berbagai jenis makanan yang segala macam nggak boleh, harus diopname sekian-sekian, apa kalau misalnya sampai gagal ginjal ya, nauzubillah. Nah ini juga sesuatu yang selain memberatkan untuk pemerintah atau pihak asuransi yang membayar, tentunya buat kita sendiri juga itu sangat-sangat tidak nyaman. Makanya ketika kemarin ada temen yang seloroh seperti ini ya, kita mah ya hidup itu terserah Allah aja ya, mati mah bukan karena penyakit, itu kita nggak usah takut karena penyakit. Terus suami saya bilang gini, ya antum mau hidup dalam keadaan berpenyakit atau enggak, ya itu masalahnya ya. Ke masalah mati mah emang kita nggak tahu kapan kita akan mati gitu kan. Apakah orang yang sakit parah terus nggak mati-mati gitu ya, atau akan cepat mati atau enggak, itu mah terserah Allah sih. Orang nggak sakit juga tiba-tiba mati ada. Cuman kita ingin hidup dalam kondisi apa gitu. Mau nggak hidup dalam kondisi sakit selama berpuluh-puluh tahun, kan nggak enak juga kan gitu ya. Makanya kita ikhtiar supaya kita bisa memperbaiki lifestyle kita memperbaiki pola hidup kita, salah satunya adalah dengan berolahraga. Kan suka banyak nih yang nanya, teh saya tuh udah nyuci tiap hari gitu ya, udah ngepel tiap hari gitu, udah ngerjain pekerjaan rumah setiap hari, apakah masih harus berolahraga? Nah, karena memang kita nggak sekeras orang-orang zaman dulu lah istilahnya ya dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas-aktivitas pekerjaan rumah ya,
itu belum bisa dikategorikan sebagai olahraga. Karena olahraga itu adalah sebuah aktivitas fisik yang dilakukan secara konsisten ya selama beberapa menit ya. Jadi biasanya dihitung tuh dengan yang namanya intensity minutes ya. Jadi menit-menit intensitas ya, beberapa menit intensitas yang menunjukkan bahwa otot kita pembuluh darah kita itu bekerja dengan dengan efektif dan produktif selama menit-menit intensity tersebut gitu ya. Nah, jadi aktivitas itu bisa disebut sebagai olahraga kalau dia dilakukan secara mindful ya. Jadi ada maksudnya gitu. Ada maksudnya, ada targetnya ya, ada targetnya dan ada gerakan-gerakan yang mencapai target tertentu gitu. Kayak misalnya gini, saya ingin melatih tricep gitu ya, tricep kanan gitu. Maka kita bisa melakukan olahraga dalam bentuk menyetrika gitu ya. Jadi kita gerakin tangan kita ke kanan ke kiri kayak gini ya, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Itu mindful. Cuman nanti kita akan belajar bahwa otot itu baru akan terbentuk kalau kita melakukan gerakan itu sekian kali selama beberapa menit gitu. Jadi kalau misalnya kalian setrikanya itu selama 5 menit, selama 1 menit gini terus gitu ya, nggak apa-apa gitu. Itu termasuk olahraga gitu. Karena kita udah menargetkan tricep kita terlatih dengan olahraga ini. Tapi kalau misalnya baru 1 gosok, 2 gosok, geser gitu ya. 1 gosok, 2 gosok terus geser. Terus 1 gosok lagi kita balikin. Itu tuh nggak nyampe gitu. Gerakan ototnya itu nggak nyampe sampai ke pembentukan gitu ya. Nanti kita dapat pegelnya iya, tapi pembentukan ototnya itu enggak gitu ya. Atau misalnya kayak kita nyuci misalnya ya. Nyuci itu kalau misalnya kita nyuci spray misalnya ya, nyuci spray pakai tangan ya. Jadi kita bilas pakai tangan, kita ambil kan berat tuh ya, ambil berat. Kalau misalnya kita bisa konsisten selama 1 menit mengambil beban atau misalnya nggak sampai 1 menit, 30 detik aja ya, 30 detik itu melakukan satu gerakan yang sama ya, sebetulnya itu udah cukup untuk dibilang sebagai olahraga. Kita bisa ngelatih bicep kita juga kan kayak gini ya, diambil, terus ditarik ke atas, dikebawahin lagi, keairin lagi, terus tarik lagi ke atas. Tapi itu minimal 30 detik ya, 30 detik itu sekitar 20 sampai 30 hitungan. Kan kalau kita ngebilas baju nggak begitu ya. Jadi ambil sekali, 2 kali, 3 kali, kucek, terus diperas udah gitu kan. Terus ambil lagi, diperas udah. Jadi nggak melakukan sesuatu itu secara terus-menerus gitu. Apalagi kalau nyucinya cuman pakai jempol doang atau pakai telunjuk doang kan, pijit, itu udah nggak terbentuk lagi otot-ototnya itu udah nggak akan terbentuk esensi dari olahraganya itu juga nggak kita dapetin gitu ya. Nah makanya ketika kita memang berniat untuk melakukan olahraga, maka olahraga itu pertama harus diniatkan gitu ya, dan kedua harus ditentukan targetnya. Kita tuh sebetulnya olahraga mau apa sih gitu ya. Nah nanti ketika kita udah punya target, baru nanti kita melakukan program-program olahraga kita ya. Nah target-target olahraga itu apa ya? Yang pertama yang biasanya ini jadi salah satu yang paling direkomendasikan oleh seluruh ahli kesehatan di seluruh dunia, ini adalah olahraga aerobik. Olahraga aerobik itu tujuannya adalah untuk melatih jantung dan paru-paru. Gitu. Jadi dia bukan buat melatih otot-otot yang lain aja, tapi sebetulnya itu untuk melatih jantung dan paru-paru dan untuk memperbaiki peredaran darah ya. Ini yang biasanya kita sebut sebagai kardio ya. Jadi olahraga kardio ini direkomendasikan oleh WHO itu dilakukan oleh setiap orang ya selama 30 menit per hari ya. Jadi standarnya itu adalah 150 menit per minggu ya. 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Boleh 2 hari rest day gitu ya. Jadi kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu kita olahraga 30 menit, 30 menit, 30 menit, Kamisnya kita istirahat. Nanti Jumat, Sabtu olahraga, Minggunya bisa istirahat gitu. Jadi nggak harus tiap hari banget ya, minimal 5 kali seminggu. Dan kabar baiknya ya, 30 menit itu tidak harus dilakukan berturut-turut. Gitu. Tidak harus dilakukan berturut-turut, tapi
bisa dibagi-bagi dalam beberapa sesi ya. Dan penelitian menunjukkan sama baik manfaatnya. Jadi kalau misalnya kita cuma sempatnya 10 menit pagi hari, maksudnya 10 menit pagi-pagi kita jalan pagi gitu ya. Terus nanti siang ya sambil main sama anak-anak kita skipping misalnya ya, olahraga skipping. Nanti sore sambil nemenin anak-anak kita main sepeda. Itu 10 kali tambah 10 tambah 10 ya, 30 menit sehari itu udah cukup gitu ya. Tapi itu dilakukan secara rutin 150 menit per minggu ya. Dan buat teman-teman yang udah ada di grup Just Move Your Body itu insya Allah ringan banget ya, karena saya juga amazed ya sama teman-teman semua ya, luar biasa. Dari yang awalnya ngaku-ngakunya nggak bisa jalan, nggak bisa lari, itu tahu kemarin setoran tuh udah 5 kilo gitu ya Teh Feti ya. Bahkan ada yang setornya tuh sampai 10 kilo. Teh Feti aja itu setor naik sepedahan sampai ke Dago ya, ke Cigadung Teh Feti, Masya Allah. Padahal katanya kemarin ngakunya depan kompleks rumah aja udah takut ya Teh Feti ya. Iya, ngeri banget tuh. Oh ya Allah, udah sampai ke Cigadung yang elevasinya itu bisa 200-300 meter itu Teh Feti luar biasa ya, Oh, Masya Allah. sambil turun Teh. Sambil turun. Tapi Naik kan lagi naik kelas dulu. belajar. Iya. Ya, senang aja sih. Bahagia Iya, gitu. Masya Allah. Iya, dan ternyata itu bukan sesuatu hal yang utopia ya. Kalau misalnya dulu bayang, wah 30 menit sehari banyak banget gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita cobanya dengan 10 menit dulu. Terus kayak ada tuh member yang awalnya belum bisa lari, ternyata sekarang kalau setor tuh 5 kilo, kadang-kadang bahkan sampai 10 kilo ya. Ada yang jalan kaki, tapi jalannya itu sampai bisa ngeluarin 300 kalori per kali jalan gitu. Itu luar biasa banget ya. Jadi di sini yang penting adalah kita niatin dulu buat bisa konsisten. Kalau misalnya kita belum bisa sampai 30 menit per hari ya, kita belum bisa sampai 150 per minggu, jangan jadi enggak sama sekali gitu ya. Udah saya mah nggak akan sempet 30 menit sehari, kapan lah waktunya, udahlah. Akhirnya nggak mulai. Kalau misalnya kita bisanya 10 menit di pagi hari, ya 10 menit dulu aja gitu kan. Teman-teman yang di Just Move Your Body itu juga awalnya ya ada yang cuma 10 menit dulu, ada yang cuma 15 menit dulu, tapi konsisten tiap hari gitu ya. Kita niatkan untuk melakukan satu aktivitas. Nah, yang termasuk olahraga kardio itu apa aja? Yang bisa melatih tadi ya pembuluh darah, jantung, dan paru-paru itu apa aja? Yang pertama itu adalah jalan kaki ya. Ini adalah olahraga yang paling direkomendasikan untuk emak-emak ya, untuk kita-kita ini ya, apalagi kalau seperti saya usianya sudah di atas 40 tahun ya. Ini paling direkomendasikan jalan kaki, nggak harus pagi sih sebetulnya. Bisa siang, bisa sore, bisa malam juga ya. Kalau teman-teman ada yang punya treadmill atau walking pad, itu bisa banget dipakai buat jalan kaki setiap hari ya. Nah, kemudian si jalan kaki ini ya, ini kalau misalnya nggak punya alat juga nggak masalah. Bisa jalan di tempat ya. Kalau kita di grup biasanya bilangnya itu Leslian, karena biasanya kita ngikutin video namanya Tante Leslie ya. Nanti teman-teman bisa search aja videonya Tante Leslie ini. Dia ngajak kita jalan ya, power walk ya, walking setiap saat itu. Sekali video itu biasanya sekitar 20 menit atau sekitar 3.000-an langkah ya. 3.000-an langkah sekitar 20 menit ya, 3.000. Nah, jadi teman-teman yang punya bayi, yang nggak bisa pergi keluar rumah, ya, yang kehujanan gitu. Kalau pagi-pagi sibuk sama anak-anak sekolah, kalau sore hujan, saya jadi nggak bisa olahraga. Nah, teman-teman bisa Leslian aja gitu. Jadi nyalain aja videonya, terus power walk gitu ya, jalan kaki di rumah selama 10 menit atau 20 menit. Kalau misalnya nggak suka gitu, karena kan si Mbak Leslie ini bajunya suka agak-agak seksi ya, saya nggak bisa setel itu di rumah, cari aja search yang bajunya rada-rada sopan, ada kok. Yang bajunya tertutup, pakai baju panjang dianya ada. Tapi kalau misalnya masih nggak suka juga, nggak usah pakai video juga nggak masalah, kita jalan kaki aja sendiri ya, jalan kaki di rumah. Kalau misalnya sama anak-anak tuh ya, sambil mereka ceria-ceriaan gitu ya, sambil nyetel lagu Kun Anta misalnya sambil jalan gitu kan. Jadi 3 lagu aja itu udah 12-15 menit, itu lumayan banget gitu ya. 3 lagu aja udah cukup banget buat kita happy-happy sama anak-anak kita, buat kita juga memperbaiki sirkulasi tubuh kita gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah terbiasa nih 15 menit sehari,
kita tambahin jadi 20 menit gitu ya. Kita tambahin lagi sampai kita terbiasa bisa 30 menit per hari. Nah, yang direkomendasikan di di penelitian-penelitian terbaru itu adalah melangkah ya, itu 7.000 langkah sehari gitu. Jadi kalau dulu di iklan susu itu ada ya kita jalan 10.000 langkah sehari, ternyata dengan penelitian terbaru ya yang direkomendasikan itu justru hanya 7.000 langkah aja sehari. Jadi nggak usah terlalu banyak ya, nggak masalah gitu ya. Dan nggak masalah 7.000 langkah itu mau cepat ataupun mau lambat, nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita sukanya jalan santai, ya jalan santai aja. Kalau misalnya kita sukanya jalan cepat, ya kita jalan cepat. Cuman jumlahnya 7.000. Nah, kalau kita jalannya cepat, 7.000 langkah itu biasanya 40 menit, 45 menit selesai. Kalau kita jalannya lambat, 7.000 langkah itu mungkin baru selesai sejam gitu ya, atau 1,5 jam. Jadi kalau misalnya nggak punya waktu banyak, lebih baik jalannya agak cepat aja gitu. Nah, jadi 7.000 langkah sehari ini insya Allah efektif banget ya untuk mengurangi resiko penyakit jantung ya sampai 39%. Jadi worth it banget buat dikerjain. Dan tadi ya ini bisa kita pakai dengan dengan satu kali gerakan, maksudnya satu kali olahraga ya 7.000 langkah langsung, ataupun dengan aktivitas sehari-hari aja ya. Kalau misalnya teman-teman punya jam digital ya, teman-teman bisa beli jam digital itu ya, ada yang mahal, ada yang murah ya. Yang murah itu kayak Xiaomi gitu yang harganya 200 ribuan itu juga ada ya, dan itu lumayan banget lah buat ngitung doang ya, ngitung langkah kita aja itu. Misalnya kita pergi ke warung dapat 300 langkah, nanti balik lagi dapat 300 lagi. Kita nanti sholat di masjid dapat 200 langkah, balik lagi dapat. Itu kalau misalnya sehari nggak nyampe 7.000, nanti kita baru kurangnya itu dengan keliling-keliling di di masjid misalnya, atau dengan tadi power walk tadi gitu ya, dengan lesian tadi. Nah, seperti itu. Jadi 7.000 langkah aja sehari itu yang direkomendasikan oleh penelitian terbaru. Nah, kemudian olahraga lain yang bisa teman-teman kerjain ya itu adalah jogging ya. Jogging ini juga insya Allah akan menguatkan otot-otot kaki gitu ya. Kenapa kita perlu untuk menguatkan otot kaki? Karena kaki ini akan menopang beban ya tubuh kita selama puluhan tahun gitu ya. Dan kalau kita kakinya ini nggak bisa menyokong atau mensupport tubuh kita ya, ini akan menyulitkan sekali ketika kita nanti beribadah ya, kalau kita udah usia lanjut gitu kan. Makanya ada yang nggak bisa sholat sambil berdiri, ada yang nggak bisa sholat sambil duduk gitu ya, karena itu tadi gitu ya, kakinya itu tidak bisa menopang berat badan gitu. Nah, jogging atau lari ini belum boleh dilakukan untuk teman-teman yang berat badannya lebih ya. Jadi buat teman-teman yang berat badannya berlebih, beban tubuh itu akan 3 kali lipat lebih berat ketika ditumpuk ya, ketika lari gitu. Makanya jangan dulu melakukan olahraga lari sampai berat badannya normal gitu. Baru nanti sesudah berat badannya normal, boleh melakukan olahraga lari gitu ya. Dan jogging ini akan meningkatkan kebugaran ya, kemampuan paru-paru untuk menghisap oksigen ini jauh lebih efektif gitu, karena memang intens ya. Jadi kalau kita rasa ya ketika kita jogging itu nafas kita itu lebih berat daripada ketika kita berjalan gitu ya. Dengan takaran yang pas ketika kita jogging itu akan meningkatkan performa paru-paru kita ya. Kalau biasanya para runner itu bilangnya VO2 max ya. Jadi kemampuan paru-paru untuk kemampuan paru-paru untuk menghisap oksigen. Bentar ya. Nah, itu ya. Jadi tadi ya yang kedua itu adalah jogging. Jogging ini kita lakukan juga sama ya 15 sampai 30 menit. Gimana supaya kita bisa jogging ya buat teman-teman yang baru banget nyoba ya. Itu jangan langsung jogging terus-terusan, tapi kita bisa selang-seling dulu dengan jalan.
biasanya kita coba 1 menit jalan kaki, 1 menit jogging. 1 menit jalan kaki, 1 menit jogging gitu ya. Jadi jangan 15 menit terus-terusan jogging ya. Karena nanti kalau misalnya ternyata kecapean, nanti jadi kapok ya, nggak mau lagi gitu. Nah, olahraga kita itu nggak boleh sampai bikin kita kapok gitu ya, tapi olahraga itu harus bikin kita itu pengen lagi gitu. Makanya kalau kita udah overwhelmed, kita udah terlalu capek, itu berarti olahraganya terlalu berat, jangan dilakukan lagi gitu ya. Ini jadi kalau misalnya kita mau jogging, kita coba dengan 1 menit dulu ya, 1 menit jalan, terus 1 menit lari, 1 menit jalan, 1 menit lari. Nanti beberapa hari kemudian kita tambah lagi intensitasnya 1 menit jalan, 1,5 menit lari, 1 menit jalan, 1,5 menit lari gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan terus-terusan lari dulu kalau misalnya belum terbiasa. Dan salah satu cara yang harus dilakukan ya ketika kita mulai olahraga lari itu jangan sampai ngos-ngosan nafasnya gitu ya. Jadi kalau terus lari ya terus nafas kita terasa terlalu berat ya, ngos-ngosan itu mungkin terlalu berat bebannya, jadi kita kurangi dulu gitu. Jadi jangan terlalu kenceng ya, larinya itu pelan-pelan aja. Yang membuat kita itu masih bisa tersenyum sambil lari gitu ya, membuat kita itu masih bisa say hello sama orang-orang. Kalau misalnya kita udah cemberut terus, itu berarti udah terlalu berat ya buat lari gitu. Makanya biasanya kita kalau misalnya teman-teman punya jam digital ya, itu bisa dihitung dengan heart rate ya, dengan detak jantungnya. Kalau larinya terlalu berat ya, maka detak jantungnya juga akan meningkat terlalu cepat gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak usah pakai jam, itu bisa pakai feeling aja. Kalau kita lari masih bisa ngobrol enak, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa nyanyi ya, masih bisa nyanyi gitu ya dengan nafas yang panjang, itu berarti belum nyampe gitu. Jadi belum nyampe ke zona latihannya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bisa ngobrol sama temen ya, tapi nafasnya agak-agak pendek gitu, kayak misalnya, kemarin ya waktu aku cobain itu ya alhamdulillah ya. Nah itu udah pas gitu ya. Jadi kita itu nafasnya itu agak pendek-pendek, tapi nggak sampai engap banget gitu ya, nggak sampai kita tuh nggak bisa ngomong. Kalau misalnya kita udah sampai nggak bisa ngomong sama sekali ya kemarin. Nah itu nafasnya lebih banyak dari ngomongnya, itu berarti udah terlalu berat, diturunin dulu gitu. Nah ini biasanya cara yang paling gampang buat menentukan apakah olahraga kita udah nyampe ke zona latihan apa belum gitu. Kalau kita nggak punya heart rate tracker gitu ya, nggak punya penghitung jam tangan, penghitung detak jantung, jadi kita pakai feeling aja gitu ya. Nah biasanya kalau pagi-pagi itu enaknya tuh sambil zikir ya. Jadi kalau misalnya kita masih bisa zikir enak, itu berarti udah cukup gitu ya, udah cukup untuk kita melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau zikir aja kayak subhanallah, subhanallah, itu tuh berarti udah terlalu berat, dikurangin dulu gitu ya, dikurangin intensitasnya, dikurangin pace-nya, dikurangin kecepatannya. Jadi kita lebih santai lagi gitu ya. Nah, pokoknya konsepnya kita coba pelan-pelan, kita awali sedikit demi sedikit sampai kita enjoy gitu. Kalau misalnya sekali lari terus besoknya kita bilang nggak mau lagi, capek, kapok aku mah gitu ya, itu berarti nggak masuk gitu ya ke zona olahraganya gitu. Itu bikin kita nggak sehat, malah justru nanti pegel-pegel, sakit badan gitu kan. Nah, itu kalau istilahnya orang lari itu DOMS ya, ada pegel-pegel di otot-otot yang membuat kita itu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas itu dengan sempurna kan gitu ya. Tapi kalau cedera itu beda lagi. Jadi kalau cedera itu sampai mengganggu aktivitas, jadi nggak bisa jalan, nggak bisa duduk gitu ya, rasa sakit itu namanya cedera. Tapi kalau cuma pegel-pegel itu sebetulnya bukan cedera ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin ikutan grup joggingnya ya, bisa minta link aja ke admin ya, buat bisa masuk ke grupnya. Sebenarnya grup itu juga nggak ngajarin macam-macam sih, kita cuma saling support aja ya Teh Feti ya, saling support, saling
tepuk tangan gitu ya supaya kita semangat untuk tetap bergerak setiap hari ya. Makanya namanya juga just move your body, pokoknya asal gerak apa aja lah gitu kan. Nah, kemudian olahraga aerobik yang lain tuh bersepeda. Ini biasanya dilakukan oleh Teh Feti, dia suka ke rumah saya naik sepeda ya, Masya Allah Teh Feti. Ini bersepeda juga bagus banget karena dia akan melatih otot jantung ya. Jadi gerakan kaki yang terus-menerus selama bersepeda itu akan melatih otot jantung, dan termasuk olahraga low impact ya. Jadi asal nggak jatuh, asal nggak jatuh, kecenderungan cederanya itu lebih ringan gitu ya, lebih sedikit, nggak akan bikin cedera kayak gimana kalau naik sepeda, kecuali kalau naik sepedanya yang ekstrim ya, yang ngebut kayak atlet-atlet di velodrome gitu ya, atau yang naik ke climbing gitu ya, atau downhill itu yang berbahaya. Tapi kalau naik sepedanya di city atau di kota biasa aja itu insya Allah itu bagus buat kesehatan kita, terus juga meningkatkan ya performa sehari-hari gitu kan. Cuman yang perlu diperhatikan kalau naik sepeda itu hati-hati dengan polusi ya kalau di kota besar terutama ya, karena dia intensitas menghirup udara di luarnya itu lebih tinggi daripada lari gitu ya. Jadi kalau naik sepeda itu kecenderungan misalnya kita berada di belakang motor gitu ya, atau di belakang bis yang asapnya banyak, itu lebih banyak dibandingkan kalau kita lari. Kalau lari itu paling cuman berapa detik terus merekanya udah pergi. Nah, kalau di sepeda itu bisa terus-terusan gitu ya, kita berada di belakang motor itu. Nah, itu kita harus hati-hati juga, jangan sampai kita salah pilih lokasi malah mengakibatkan pernafasan kita terganggu gitu ya. Ini bersepeda juga bisa dilakukan 15 menit sampai 30 menit per hari ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah intens latihannya, ini bisa dinaikkan intensitasnya dengan meningkatkan kecepatan, juga dengan meningkatkan elevasi biasanya ya, kalau olahraga itu jadi nanjak gitu ya. Lebih kerasa, nanti kerasa pegel di paha, kerasa pegel di betis gitu ya. Tapi nagih ya. Tapi kalau di atas itu lihat pemandangan bagus banget tuh biasanya para pesepeda itu seneng banget gitu. Terus olahraga aerobik yang lain itu adalah berenang. Ya, berenang ini adalah olahraga yang paling aman buat yang bisa berenang ya. Kalau yang nggak bisa berenang ya jangan berenang gitu ya. Atau cari yang tidak dalam gitu ya. Kenapa? Karena berenang ini kita tidak perlu melawan gravitasi ya. Jadi dia cenderung lebih aman untuk otot-otot, untuk sendi. Kita nggak harus bentur-bentur gitu ya, nggak harus menciptakan momentum-momentum. Kita juga nggak harus banyak menahan berat beban tubuh karena ditahan oleh air gitu. Jadi olahraga renang ini sangat-sangat direkomendasikan buat teman-teman yang punya riwayat cedera gitu. Misalnya teman-teman pernah cedera kaki, nggak boleh lari, nggak boleh bersepeda. Nah, teman-teman bisa coba olahraga renang ini gitu ya. Nah, kemudian olahraga renang ini juga bagus banget karena dia akan menggerakkan seluruh anggota tubuh ya. Jadi kalau kayak sepeda, dia tangannya cuman di depan aja ya, nggak kemana-mana kan. Kalau kemana-mana repot ya Teh Feti ya. Kalau lari juga tangannya tuh cuman di depan aja. Tapi kalau berenang itu seluruh tubuhnya itu dia bergerak gitu ya. Makanya dia termasuk cross training yang bagus banget buat teman-teman yang juga melakukan olahraga-olahraga lain. Makanya ini juga salah satu hikmah kenapa olahraga berenang ini adalah olahraga yang disarankan oleh Rasulullah SAW gitu ya, karena memang manfaatnya sangat luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman punya akses ke kolam renang, itu alhamdulillah banget gitu ya, yang deket sama kolam renangnya atau yang punya kolam renang di rumah, alhamdulillah banget. Tapi memang salah satu yang bikin kita para muslimah itu malas renang itu karena tadi itu yang nyari lokasinya rada-rada lumayan susah ya, yang jauh, apalagi kita harus pakai segala macam jenis kerudung kan gitu ya. Jadi berenang tuh harus riweuh lah gitu ya. Ya, itu yang membuat olahraga renang itu jadi kurang populer sih akhirnya gitu ya, karena butuh waktu lebih banyak, butuh peralatan juga dan pakaian yang lebih banyak juga gitu ya. Tapi keempat jenis olahraga itu memang termasuk yang paling disarankan ya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa ikut aerobik ya, senam, kemudian juga kayak zumba atau misalnya kayak senam-senam dancing gitu ya, dance gitu ya. Cuman ya disesuaikan saja dengan kegiatan sehari-harinya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kira-kira tidak pantas dilakukan ya lebih baik tidak usah aja gitu ya. Kayak gitu.
Juga harus hati-hati ya, apalagi kalau misalnya mau dancing atau senam outdoor ya, yang banyak orang ya, jangan sampai menimbulkan fitnah juga gitu kan. Karena kita mau sehat, bukan mau cari gara-gara kan gitu. Nah, itu olahraga aerobik ya. Nanti ada olahraga pembentukan tubuh ya. Nah, kalau untuk olahraga pembentukan tubuh itu, ini nanti kita akan mengejar otot-otot tertentu. Biasanya kita sebut itu sebagai strength training gitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan olahraga beban atau olahraga yoga gitu ya, atau senam-senam tertentu gitu kan. Nah, misalnya kita ingin olahraga apa nih? Olahraga untuk menguatkan paha misalnya ya. Nah, nanti kita akan lakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan olahraga yang ingin kita targetkan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin nguatin paha, oh ternyata posisinya atau latihannya ini harus seperti ini. Itu teman-teman nanti bisa search di apa namanya? Di Google aja gitu ya, bisa search di internet, itu akan keluar misalnya kita ingin mengencangkan otot paha misalnya. Atau kalau teman-teman yang ingin punya target mengecilkan otot perut, maka teman-teman bisa search aja mengecilkan otot perut. Nanti akan keluar ya jenis-jenis olahraganya ya, ada plank, ada sit up gitu ya, ada macam-macam gitu ya. Nanti disesuaikan dengan tadi kita itu ingin ngejar otot apa gitu ya. Cuman yang jelas kalau pembentukan otot ini butuh protein yang banyak. Jadi teman-teman nggak akan bisa bikin otot kalau makanannya tidak mendukung ya. Jadi kalau teman-teman ingin membentuk otot, mau nggak mau memang kita harus memperbanyak makanan-makanan yang bisa menjadi makanan untuk otot ya. Yang paling efektif itu adalah protein. Jadi makan proteinnya emang harus banyak ya kalau mau membentuk otot itu. Makanya atlet-atlet yang apa namanya, yang concernnya ke pembentukan otot itu biasanya makannya proteinnya itu jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kayak makan ayam itu, dada ayam itu bisa 500 gram gitu ya sekali makan. Lumayan ya, mahal gitu. Tapi emang kalau membentuk otot nggak bisa kalau nggak dibantu dengan makanan-makanan yang menunjang gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak orang-orang kaya tuh biasanya pakai suplemen-suplemen juga untuk pembentukan otot ya. Tapi setidak-tidaknya latihan itu rada lumayan lah supaya kita tuh nggak terlalu nggak berbentuk banget kan. Mama kan pinginnya agak-agak berbentuk gitu ya. Misalnya kita mau latihan glute ya supaya pinggang kita lebih nge-curve gitu ya. Nanti kita bisa cari gitu ya di internet gerakan-gerakan yang kita tuju itu gitu. Kita mau latihan otot dada, kita mau latihan otot punggung ya, kita mau latihan otot glute gitu ya, glute itu pantat misalnya gitu ya. Jadi itu ada latihan-latihan tertentu yang bisa kita ikuti. Kalau teman-teman mau bisa pakai personal training juga, bisa pakai alat-alatnya juga gitu ya. Tapi kalau saya sih menyarankan di awal yang penting kita happy dulu gitu ya, karena jangan sampai nanti kita udah ikut program-program, udah beli alat-alat, ternyata baru juga sekali dua kali nyobain udah bosen ya, udah bayar mahal-mahal, ternyata nggak diterusin. Jadi dicobain dulu aja, karena latihan otot ini termasuk latihan yang paling melelahkan ya, kalau buat saya ya itu melelahkan gitu ya. Jadi kalau kita mau ngelatih otot perut ya, misalnya kita latihan nahan otot perut sekian detik selama beberapa kali itu malamnya aja udah langsung kerasa pegel-pegel, udah langsung kerasa capek gitu ya. Beda sama yang kardio tadi. Kalau yang kardio tadi itu emang langsung bikin endorfin itu naik. Kalau latihan strength itu dia akan meningkatkan tingkat stres gitu. Jadi emang membebani otot gitu ya, membebani otot dan membuat kita itu capek gitu ya, membuat kita itu pegel gitu. Makanya banyak orang yang nggak bisa tahan lama di strength training ini karena dia nggak bikin langsung happy. Nanti happy-nya itu kalau udah kelihatan nih bentuknya gitu ya, 4 kali berturut-turut kita melakukan aktivitas itu, 4 minggu berturut-turut kita ngelakuin aktivitas itu biasanya langsung kelihatan gitu ya, udah langsung kerasa, oh ternyata perut saya lebih kenceng gitu kan, oh ternyata tangan saya nggak terlalu menggelambir misalnya ya, oh ternyata postur tubuh saya sekarang lebih tegak misalnya gitu. Nah ini salah satu manfaat latihan otot dan ini termasuk juga latihan yang juga direkomendasikan ya buat kita para ibu ya, supaya tadi gitu ya, otot-otot yang baik itu bisa menunjang aktivitas kita gitu kan.
karena kita punya banyak aktivitas yang harus dilakukan. Dengan adanya latihan otot ini, ya mudah-mudahan otot kita juga lebih kuat, kita bisa lebih produktif lagi dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ya. Kalau kemarin kan Ridwan Kamil ketika memberikan testimoni atau menceritakan tentang putranya yang hilang itu sempat mengatakan ya bahwa manusia hidup di dunia ini ada yang memiliki umur biologis yang panjang ya, tapi umur produktivitasnya pendek kan gitu ya. Ada yang umur produktivitasnya pendek tapi umur biologisnya panjang. Nah, kita ingin kalaupun Allah memberikan kepada kita umur biologis yang panjang, semuanya itu produktif gitu ya. Dan salah satu cara untuk mempertahankan produktivitas kita ini adalah dengan memastikan tubuh kita mampu melakukan aktivitas-aktivitas itu gitu. Jadi kita bisa hidup itu dalam kondisi yang yang baik gitu ya, yang membuat kita itu optimal. Kita mau ibadah itu optimal gitu ya. Kita mau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang ibu itu kita optimal. Kita mau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri itu juga optimal. Karena terus terang banyak juga yang mengeluhkan ya ibu-ibu itu akhirnya mereka tidak bisa melakukan aktivitas sebagai istri karena kelelahan gitu ya. Karena kelelahan, karena nggak sanggup gitu ya. Akhirnya suami-suaminya tidak mendapatkan haknya. Ini jangan sampai kita menjadi muslimah seperti ini, karena kan salah satu ciri-ciri muslimah solihah itu adalah selalu bersedia ya ketika dipanggil oleh suaminya kan gitu. Jadi ini kita harus mempersiapkan tubuh kita sedemikian rupa supaya kita tetap bisa fit ya, mau pagi hari, mau siang hari, mau sore hari, mau malam hari, kita tuh bisa senantiasa bugar, bisa senantiasa fit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ya, yang terakhir ya, ini terkait dengan olahraga ya. Jangan lupa melakukan pemanasan dan pendinginan gitu ya. Dan kadang-kadang karena kita waktu sempit banget, kadang-kadang males nih ya melakukan pemanasan dan pendinginan. Padahal kalau kita tidak melakukan pemanasan dan pendinginan, ini nanti otot kita itu jadi kaget ya, dan ini sangat rawan cedera. Kalau udah cedera, yang repot itu semua orang ya. Karena ibu-ibu itu nggak boleh sakit ya, Teh Feti ya. Kalau ibu cedera sedikit aja ya, cedera jempol aja, nggak bisa masak gitu ya. Nggak bisa ngapain. Ini udah semua orang di rumah ini udah teriak-teriak gitu. Makanya kita juga harus berhati-hati ya dalam berolahraga ini. Pastikan prosedurnya ada pemanasan, ada pendinginan gitu ya. Biasanya pemanasan ini sekitar 10% ya, 10% waktu olahraga intinya. Kalau pendinginan itu juga kurang lebih sekitar 10% aja dari waktu olahraga intinya. Jadi kalau misalnya kita mau olahraganya 10 menit ya, minimal pemanasannya 1 menit lah gitu. Daripada enggak sama sekali, minimal pemanasannya 1 menit. Dan pendinginannya juga minimal 1 menit gitu ya. Jadi daripada enggak sama sekali, buru-buru habis olahraga pengen cepat-cepat pulang, cepat-cepat mandi gitu ya, enggak sempat melakukan pendinginan. Nah, ini nanti dikhawatirkan malah menimbulkan cedera gitu ya. Ini yang akhirnya bikin orang nggak mau lagi olahraga. Ah, capek habis olahraga malah jadi sakit-sakit, bukannya jadi kurus malah jadi tambah gendut ya. Habis olahraga kan langsung makan macam-macam kan, nggak pendinginan, nggak apa gitu ya. Otot-otot kita belum siap, bahkan otot pencernaan kita juga belum siap, udah diisi macam-macam gitu. Nah, padahal tadi gitu ya, kesempatan yang terbaik bagi tubuh itu untuk memulai suatu aktivitas yang lebih intens ya, itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi dengan adanya pemanasan ini otot-otot kita tuh nggak kaget gitu ya. Kalau kita kurang pemanasan, kita kurang pendinginan, ini yang sering terjadi itu kayak keseleo ya. Kalau di kaki atau di tangan ya keseleo, terus kram. Nah, ini yang sakit banget ya, yang bikin orang tuh benar-benar bisa sampai 3 minggu itu nggak olahraga lagi gitu. Jadi kita bayangin kita baru mau mulai olahraga, baru juga 2 kali nyoba, tahu-tahu kram gitu ya, tahu-tahu ada cedera, terus 3 minggu kata dokter nggak boleh olahraga lagi. Nah, ini yang kita nggak harapkan gitu ya. Jadi kita berusaha ikhtiar supaya tubuh kita itu juga bisa melakukan aktivitasnya itu secara secara stabil gitu ya. Jadi jangan lupa pemanasan, jangan lupa pendinginan juga setiap saat gitu. Dan yang paling menyenangkan sesudah olahraga itu ada yang namanya golden hour ya. Jadi golden hour ini adalah suatu masa penyerapan yang terbaik ya, nutrisi oleh tubuh gitu ya. Makanya sesudah berolahraga itu disarankan makan makanan yang terbaik gitu.
Jadi makanan apa yang diserap sesudah olahraga itu yang insya Allah akan jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita makannya makanan-makanan yang berlemak itu juga yang akan jadi gitu. jadi lemaknya gitu ya. Kalau misalnya kita makan yang sehat-sehat itu insya Allah itu juga akan mempengaruhi otot kita karena tubuh kita itu akan menyerap makanan-makanan itu secara efektif ya selama golden hour itu biasanya sekitar 1-2 jam sesudah olahraga gitu ya. Jadi 1-2 jam sesudah olahraga usahakan kita memberi tubuh kita itu dengan asupan yang cukup ya, air minum yang cukup, kemudian juga asupan protein yang cukup, mineral yang cukup, vitamin yang cukup gitu ya. Baru nanti kita kasih makanan-makanan lain sesudah lewat dari golden hour itu. Jadi kalau misalnya kita mau makan karbo, kita mau makan lemak, itu mungkin nanti sesudah itu gitu ya. Tapi di golden hour itu kita usahakan supaya kita makan makanan-makanan yang terbaik dulu gitu, yang bisa diserap untuk pembentukan tubuh dan otot-otot kita ya insya Allah. Nah, jadi itu sih ya secara singkat ya gambaran kita memulai berolahraga itu. Yang jelas kita sebagai muslim harus ingat bahwa tubuh kita ini bukan milik kita ya. Tubuh kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan salah satu cara untuk mensyukurinya, cara untuk mempertanggungjawabkannya adalah dengan menjaga ya, dengan menjaga, berikhtiar menjaga kesehatannya sebaik-baiknya. Gimana kalau misalnya kita udah ikhtiar tetap aja sakit gitu ya? Ya itu mah takdir ya, namanya takdir. Tapi sebelum kita mendapatkan takdir itu kita masih berkewajiban untuk menjaga amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak boleh menzalimi diri kita sendiri gitu ya, tidak boleh merusak diri kita sendiri, tidak boleh membinasakan diri kita sendiri. Kita harus memberikan hak yang terbaik kepada tubuh kita sebagaimana yang disampaikan Rasulullah ya, bahwa setiap tubuhmu itu memiliki haknya. Jadi kita sampaikan haknya itu sebagai salah satu perwujudan, sebagai salah satu bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin itu dulu Teh Feti yang bisa disampaikan ya. Mangga kalau mau menyampaikan sesuatu. Masya Allah, subhanallah ya. Kalau udah bahasan kayak gini tuh ya jangan dipelong tapi dipraktekkan. Itu yang paling utama ya. Dan memang kalau sudah olahraga tuh senang gitu ya, ada kebahagiaan tersendiri lah. Tadi ada yang bertanya mana ya? Lupa tadi. Mana ya? Bentar. Biasanya olahraga ini dari Teh Nining. Biasanya olahraga nunggu free time. Ini langsung dong muter YouTube Lesti. Oh, alhamdulillah ya. Selamat Teh. Mana? Teh mau slide-nya dengerinnya sambil nge-live, yang belajar lagi. Saya sih nyatet ya di Facebook. Udah, tapi langsung share dan tidak diedit. boleh meluncur ke Facebook Feti ya, Feti Nur Fetriani, tapi belum diedit, nanti kita edit. Ini mah barusan ngedengar langsung ngetik aja gitu, langsung nge-share. Ada lagi mana nih? Kalau senam Kegel gitu hukumnya gimana Teh? Dan untuk ibu-ibu baru saja operasi sesar, biasanya olahraga apa yang biasa dilakukan? Ya ini dulu dari Teh Wulan. Teh Fatra, boleh? Iya Teh Feti ya. Hukum ini maksudnya hukum apa ya? Hukum syariat gitu. Mungkin kan ada juga yang nggak tahu senam Kegel kayak gimana gitu, bisa boleh di situ. Senam Kegel itu biasanya senam yang dilakukan untuk mengencangkan organ reproduksi wanita ya. Biasanya gerakannya itu adalah seperti kita menahan BAB dan BAK ya. Kita kencangkan otot-otot reproduksi kita sekitaran selangkangan itu dikencangkan seperti kita sedang menahan BAB dan BAK. Itu dikencangkan selama beberapa detik ya, mulai dari 10 sampai 30 detik silahkan aja. Nah, ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja senam Kegel ini. Jadi sambil kita duduk nih dengar-dengar kayak gini, sambil saya ngomong bisa melakukan senam Kegel gitu ya. Sambil naik sepeda bisa gitu ya. Sambil senam aerobik juga bisa gitu ya. Sambil lari juga bisa, sambil jalan juga bisa. Dan ini adalah senam yang mudah dilakukan ya. Kalau hukumnya ya hukumnya halal ya apa ya? Hukumnya mubah-mubah aja ya, boleh-boleh aja. Karena ini termasuk salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang baru sesar ya, ini kondisi sesarnya tentunya setiap ibu itu berbeda-beda ya. Jadi
nggak bisa disamain terus terang. Makanya saya biasanya menyarankan kalau ada kondisi-kondisi tubuh khusus ya itu apa namanya konsultasi dulu ke medisnya ya, ke dokternya. Biasanya buat ibu-ibu yang baru melahirkan tidak hanya sesar ya, itu kita bisa periksa dulu namanya apa kok saya jadi lupa ya. Jadi di perut itu ada otot perut nih ya. Jadi kalau ini di tengah-tengahnya, bayangin ini perut ya, di tengah-tengahnya itu ada pusar, ada udel di tengah-tengah sini gitu ya. Nah, ini ada otot perut yang terbuka seperti ini ketika kita baru melahirkan gitu. Jadi belum nutup gini, si otot perutnya itu masih terbuka gini. Nah, ini kita bisa cek ya dengan telunjuk kita kalau kita berani ya. Kalau saya biasanya dicek pakai telunjuk, caranya kita duduk tidur telentang, kemudian ditekuk kakinya ya. Jadi kayak apa ditekuk kakinya? Ya ditekuk kakinya biasanya tidur terlentang tapi ditekuk kakinya kayak mau sit up gitu ya, kayak mau sit up. Nah, terus kita kencangkan otot perut kita, terus kita masukin ini ke udel kita ya. Kira-kira udel kita. Kalau misalnya masuknya masih jauh, kita bisa rasain kalau misalnya bisa masuk 2 jari itu ya di antara udel itu kerasa nih di antara dua bagian otot yang mengeras itu kan kita kencengin ya. Dua bagian otot yang kenceng itu masih bisa masuk 2 jari itu berarti belum nutup gitu ya. Si otot perutnya. Kalau si otot perutnya belum nutup itu, saya lupa sih namanya, jadi lupa sih ya. Kalau si otot perutnya belum nutup itu tidak direkomendasikan untuk melakukan olahraga yang terkait dengan otot perut gitu. Jadi belum boleh sit up, belum boleh plank gitu ya. Tunggu sampai si perutnya itu nutup dulu gitu. Bayang nggak? Nanti dicobain ya di rumah. Saya coba search dulu ya, namanya saya lupa bentar. Mungkin ada yang ingat teman-teman apa namanya? Boleh ada yang bantu searching? Saya lupa namanya ya. Mungkin kalau habis sesar, olahraganya jalan kaki gitu aja dulu ya Teh. Memang kalau udah sesar tuh semangat ya. Nah, kalau kita kalau kita habis sesar ya, ini juga dikembalikan ke kondisi sesarnya itu seperti apa ya, karena setiap badan itu beda-beda ya. Yang jelas harus dilakukan dengan low impact ya, tadi seperti kata Teh Feti bilang, olahraga jalan kaki ya yang low impact itu boleh. Nanti kita bisa rasain setiap hari kalau misalnya kita jalan kaki segini ternyata melelahkan, berarti jangan dulu gitu ya. Nanti besoknya dicoba lagi. Kalau misalnya intensitasnya dinaikkan terus ternyata kita masih enak, boleh besoknya dinaikin lagi, boleh besoknya dinaikin lagi gitu ya. Terus olahraga yang lain yang tadi saya bilang yang paling aman itu adalah berenang ya. Karena berenang itu kita nggak harus membentur sesuatu, nggak harus melawan gravitasi, dan nggak harus menahan berat badan. Jadi buat ibu-ibu yang baru selesai operasi sesar ya, olahraga berenang ini juga sangat disarankan selama beberapa bulan ke depan gitu. Nah kemudian olahraga sesudah sesar itu bisa dimulai biasanya 1 bulan ya, 1 bulan sesudah sesar itu kita bisa mulai dengan olahraga ringan seperti tadi ya kayak Kegel itu udah bisa dikerjain ya, kemudian juga kayak stretching ya, badan ya. Olahraga beban yang tidak melibatkan otot perut itu juga boleh. Jadi kalau teman-teman punya dumbbell di rumah yang beratnya 1 kilo aja ya, jangan berat-berat ya, dipakai buat olahraga bicep, tricep itu bisa banget dipakai ya. Kemudian juga peregangan bahu ini biar nggak pegel-pegel ya. Kemudian juga stretching punggung ya, ini juga boleh ya buat teman-teman yang baru melahirkan ataupun baru sesar ya. Nanti jalan kaki itu bisa dimulai sesudah sekitar 6 minggu lah ya, 6 minggu, 8 minggu sesudah sesar. Saya kemarin sesar yang keempat ya, DISAN itu mulai lari itu di 4 bulanan kalau nggak salah ya. Jadi sesudah 4 bulan baru saya mulai jogging lagi pelan-pelan gitu ya. 3 bulan itu baru mulai jalan, 4 bulan itu mulai jogging lagi. Alhamdulillah 6 bulan tuh udah bisa lumayan lari gitu. Jadi dikembalikan lagi ya ke kondisi masing-masing, apalagi kalau misalnya sesarnya berkomplikasi gitu ya, misalnya lukanya nggak kunjung mengering misalnya ya, itu harus konsultasi dulu ke dokternya gitu. Nah, ini Teh mungkin yang Teh Nur Hasanah diastasis rektik ini bukan Nah, Teh? iya benar ini saya jadi lupa.
Iya, jadi nanti bisa search aja teman-teman ya diastasis rekti ini, terutama buat teman-teman yang baru melahirkan. Yang nggak baru melahirkan juga ini bisa dicek karena bisa jadi habis melahirkan terus ternyata belum nutup lagi gitu ya otot perutnya, nanti ini bisa dibantu dengan beberapa latihan tertentu untuk memperbaiki postur perut karena ini juga akan bikin perut kita lebih buncit ya. Jadi karena dia terbuka otomatis si otot perut itu nggak akan anjek gitu, nggak kuat gitu ya. Nah ini makanya nanti kita bantu gitu. Iya, ya. Teh tadi jadi penasaran yang Teteh cerita. Oke. Tadi yang cerita di Bandung ada tempat. Kalau saya kan kepikirnya Sipgar ya. Kalau Teteh periksanya di mana itu? Di Saya sih Bandung? belum pernah periksa karena waktu itu saya mau periksa ternyata tutup ya, biasalah ya kalau punyanya pemerintah itu suka gitu. Daerah mana ya? Itu di Kawaluyaan Teh. Di Kawaluyaan ada namanya Deket Sport itu Center. Baru tahu. Ada Sport Center. Ya. Kirain cukup dengan Sipgar itu? Sama nggak? BKOM, namanya BKOM. Oh, baru tahu. Kirain Sipgar aja udah cukup Teh? Kalau Sipgar mah itu untuk melakukan tes kebugaran aja Teh Feti. Jadi untuk melihat kita tuh sebetulnya kondisi bugarnya itu baik, cukup, sedang atau kurang. Nah itu kita lihatnya di tes Sipgar. Cuman kan itu nggak bisa memberikan informasi sebetulnya kita tuh kalau misalnya kurang itu karena apa? Apa karena kita lagi ada cedera atau karena misalnya ada anatomi kaki kita yang ternyata nggak support gitu ya. Kan ada nih teman-teman yang misalnya flat telapak kakinya tuh flat gitu ya, atau misalnya tulang kakinya itu bengkok misalnya gitu, itu nanti bisa dicek di situ. Jadi dokter juga bisa memberikan advice ya olahraga apa yang paling cocok buat teman-teman gitu. Jadi nggak usah ngikutin orang lain mentang-mentang saya postingnya lari terus semuanya jadi pengen lari, nggak harus juga gitu. Iya betul. Ya, teman-teman di sini mungkin ada yang mau raise hand, boleh langsung. Ada yang mau ngobrol? Teh Santi boleh? Ada Teh Santi yang on cam. Ada siapa lagi nih? Penasaran nggak nih? Teh Santi ada pertanyaan atau yang lainnya boleh? Jadi tadi juga ada yang curhat Teh, ini katanya pengen olahraga, tapi kalau stres tuh makan lagi, jadi sampai 70 kilo. Curhat aja sih. Ya memang kalau yang Feti rasa sih ya dengan berkumpul di grup itu istilahnya ketika lagi nggak mood lihat lagi orang olahraga orang lain gitu kan jadi panas gitu Teh. Iya ya. Jadi ini ya. Disadarkan. Jadi semangati ya. Ya gitu. Di grup kita juga kan ada tuh yang asalnya sampai 96 ya berat badannya ya. Alhamdulillah ya dengan dia dengan menjaga konsistensinya itu akhirnya bisa lari sekarang ya, bisa lari sampai berkilo-kilometer itu Masya Allah. Emang bonus ya Teh ya, kadang kan kita pengennya gercep gitu, hanya lari berapa pengen tiba-tiba kurus. Karena kita pinginnya segala macam itu instan, jadi kalau lambat dikit, capek, bosan. Padahal sebetulnya kalau kita kerjain terus-terusan itu nggak kerasa loh gitu kan. Kita di grup itu juga udah hampir 2 tahun ya, Teh Feti udah setahun lebih, nggak kerasa juga gitu. Betul. Iya. Teh pengen gabung grup boleh ya Teh Noda Hasna? Ya betul, kita tuh butuh teman, butuh semangat. Saya olahraganya sebulan sebelum melahirkan saja. Udah gitu gimana Kak Santi? Asma Yepi, Kak Asma Yepi nih. Nah, Teh Asma, ayo cerita dong. Terus habis itu olahraganya ini nemenin bayi bobo gitu. Adalah sekali-sekali kalau hari Sabtu di sekolah olahraga sebentar, tapi tak rutin pula. Oh, Kak Asma kan guru ya, ngajar ya? Iya Teh. Nah, di kita ada Bu Ana yang masih banyak aktivitas fisiknya ya, Kak Asma ya. Masih nemenin muridnya ngapain kan? Tadi ini dia bulu tangkis kan, Aumi besok nak bulu tangkis juga lah, pinjam raket. Iya. Nih ada pertanyaan. Teh biasanya gimana cara Teteh supaya tetap konsisten walau lagi nggak mood olahraga? Iya, salah satunya dengan adanya laporan teman-teman di grup tuh ya, yang tadinya kita udah males Teh Feti ya. Betul. Situ udah posting nih, kayaknya seger banget ngelihat itu, kayaknya enak banget gitu ya, habis gerak-gerak kayaknya dia happy banget, itu aja udah bikin kita mood lagi Teh.
Terus ya kalau kitanya udah terbiasa gitu ya, udah enak ya, kita juga bisa ngajak anggota keluarga kita yang lain gitu kan. Jadi kayak saya suka ngajak anak-anak ya buat olahraga juga, dan si aura positifnya itu juga jadi apa namanya, jadi terbentuk lah di rumah gitu. Kelihatan kalau misalnya anak-anak lagi pada malas olahraga terus mereka tuh kerjanya cuma tidur-tiduran ya, rebahan doang, itu suasana di rumah juga nggak enak kan gitu. Tapi kalau mereka udah gerak terus ngobrol juga jadi happy, nah itu suasana di rumah juga lebih enak sih sebetulnya, lebih akrab gitu. Nah, yang menarik kemarin ketika dapat nasihatnya dari dokter ginjal, dia cerita gitu bahwa kalau orang itu terlalu banyak rebahan ya, itu posisi ginjal itu dia selalu di bawah jadinya. Jadi kalau kita berbaring kan ya, posisi ginjal itu di bawah ya, sehingga proses pengeluaran cairan itu nggak lancar gitu. Makanya kenapa orang yang terlalu banyak rebahan itu akhirnya nggak sehat ya, ada kecenderungan misalnya kena batu ginjal, terus kecenderungan tadi ada gangguan-gangguan dalam ginjal dan saluran ginjal ya. Makanya kalau udah inget kayak gitu, yang tadinya kita mau leyeh-leyeh rebahan tuh langsung bangun lagi gitu. Terus memperhatiin ini posisi ginjal saya udah di bawah, di atas supaya air itu bisa turun dari saluran ginjal ke uretra, ke ginjal ke uretra itu kan turunnya gini ya, harusnya gini ya, gitu ke bawah. Kalau kita rebahan, dia turunnya itu nggak smooth gitu, karena itu gitu. Jadi cairan itu banyak menumpuk di area perut, dan itu akhirnya bikin kita jadi gendut dan buncit gitu. Iya. Benar juga ya. Apalagi ini kata-kata dokter nih. Apalagi yang ngomong itu dokter ginjal kan gitu. Jadi gitu ya. Kirain tadinya kalau rebahan aja enak gitu. Ternyata ya itu beresiko juga. Rebahan ada waktunya tentunya. Ya kita nggak pernah rebahan juga bahaya kan gitu. Tapi kalau terus rebahan ternyata kalau kita mikirnya kalau kita rebahan itu aman ya, tidak terkena cedera, ternyata sama juga ya. Menimbulkan penyakit ya. Nah ini Teh, kalau olahraganya angkat bayi gimana Teh katanya? Setelah Bisa 4 bulan banget ya, olahraga angkat bayi itu bisa banget gitu. Jadi saya dulu waktu kecil itu sering banget ngangkat-ngangkat bayi gitu ya. Cuman ya itu tadi harus mindful, artinya kita harus punya target. Kita tuh lagi ngejar olahraga apa gitu ya. Lagi mau menyehatkan bagian tubuh yang mana. Kayak misalnya saya lagi latihan kaki nih ya, habis ngelahirin, saya taruh bayi saya di kaki, yang enggak pas bayi-bayi banget ya, biasanya udah sekitar 3 bulan 4 bulan saya taruh di kaki, terus saya angkat kan gini ya. Gini kan, pakai kaki bayi itu saya taruh di sini. Misalnya saya lagi ngangkat ngelatih tangan ya, si bayinya saya tinggal gini-giniin aja gitu. Setiap ini berapa kali hitungan ya. Terus si bayinya saya taruh di bawah, saya taruh di saya pegang di ini, masukin ke kaki gitu ya. Saya sambil membungkuk gitu kayak ruku, terus si bayinya dibawa, angkat ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Itu enak banget. Mereka juga happy gitu ya, si bayinya happy, kita juga sehat. Cuman tadi harus mindful gitu. Jadi bukan cuman sekedar ngegendong, yang ngegendongnya itu ternyata tanpa kita sadari kita ngegendong itu selalu satu posisi, nggak pernah ganti-ganti. Itu yang menyebabin tulang belakang kita akhirnya jadi skoliosis ya, atau misalnya lutut kita jadi terganggu karena tanpa kita sadari kalau kita gendong itu ternyata kita itu nahannya di sebelah kiri terus misalnya ya, atau misalnya tangannya terganggu karena yang kita pakai itu beban itu cuma di tangan kiri terus atau tangan kanan doang misalnya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Iya. Nih ada yang nanya nih, Teh mukanya bagus banget pakai skincare apa, sampai ada yang nanya gitu. Oh ini pakai skincare filter. Gara-gara olahraga gitu Teh, jadi pada semangat. Kayaknya apa namanya, kamera laptopnya ini yang kebagusan. Iya. Aduh. Kamera laptopnya kebagusan nih. Apa lagi nih ya pertanyaannya? Yang pada mau masuk grup paling ke itu bisa ya kirim Teh DJ link grupnya. Kirim linknya aja ya yang mau masuk grup. Bisa mungkin. Mana ya? DJ bisa kirim Teh DJ? Link grup ya? Link grup yang just JMYB ya? Nanti aku share Teh. Oke, iya, makasih. Itu mungkin ya, udah 14.44, nggak terasa. Alhamdulillah berkah hujan di luar, tapi hujan ilmu di dalam
taklim ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, subhanallah, ini adalah sebuah kebahagiaan buat kita ketika kita jasadnya sehat, jasadnya kuat, pikirannya juga ya, wawasannya. Apalagi ini bukan hanya sekedar taklim biasa, ini taklim luar biasa karena kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi bercerita hujan, saya jadi teringat ketika dulu umroh tuh tiba-tiba si supirnya berhenti ya, si busnya, dan ketika turun dari bus itu, terus si supirnya tuh tiba-tiba langsung bilang jannah, jannah gitu. Rada kaget ya, kenapa bilang jannah-jannah? Ternyata ada kocoran air, mungkin jam-jam ya, yang keluar gitu. Saya bilang jannah tuh segede gitu, itu di Arab ya. Kalau di kita mah air ngalir begitu berlimpah ruah. Jadi bersyukur ya dengan hujan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahannya. Teh Fatra, jazakallah khairan katsiro, yang mau masuk grupnya boleh silahkan ya. Ayo masuk YouTube. Ini banyak background di belakang, seru nih. Tuh kelihatan kan? Penyakit leader ya Teh Feti ya. Iya, leadernya. Alhamdulillah, sudah berkurang 45 tadi 50. Ya, kita tutup saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teh, nggak apa-apa ditutup kan mau dipotong kita. Ya, jazakillah khairan katsiro Teh Fatra, Teh DJ dan semua teman-teman di sini. Kita tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.